Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemarin saya dengar ada yang sempat nggak enak badan. Ya. Sekarang gimana? Sudah lumayan? Sudah baikan. Alhamdulillah sudah baikan. Kalian harus bisa tetap menjaga kesehatan karena cuaca tidak menentu. Kalian juga sekarang sudah kelas 12, akan banyak ujian-ujian yang menanti di depan ya. Jadi harus jaga kesehatan. Sebelum Ibu lanjut untuk kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan membaca doa. Mungkin ada yang mau memimpin baca doa? Silahkan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, kita kenalan dulu ya. Kalau kalian nggak kenal, nanti kan nggak bisa enak, nggak bisa akrab. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Sekarang kalian nanti, Ibu mulai dari saya dulu. Saya menyebutkan nama sama cita-cita Ibu waktu dulu. Kalian juga, dari kalian menyebutkan nama, terus kelas kalian sama cita-cita kalian nantinya. Paham? Paham. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Burastra Amiratul Haq, biasanya dipanggil Bu Rastra. Cita-cita saya dari kecil dulu kebetulan sama dengan yang sekarang saya lakukan, yaitu menjadi seorang guru. Silahkan dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Alifah Putri Abdiya dari kelas 12 akuntansi 1. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai kantor. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya dari Zulfia Sadira Atta dari kelas 12 akuntansi 1. Cita-cita sebagai pengusaha sukses. Pengusaha sukses, amin. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Putu Mariswari Putri Santika dari kelas 12 akuntansi 6. Cita-cita ingin menjadi dosen atau guru. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Novia Febrianti dari kelas 12 akuntansi 6. Cita-cita saya ingin menjadi direktur. Perkenalkan, nama saya Riza Selawita Rafaela dari kelas 12 akuntansi 6. Cita-cita saya menjadi psikolog. Itu, alhamdulillah. Berarti cita-cita kalian cukup mulia sekali ya. Ada yang pengen jadi pengusaha sukses, ada yang jadi guru atau dosen, ada CEO. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti bisa tercapai, bisa terwujud. Seperti itu. Otomatis ketika kalian ingin mencapai cita-cita, berarti harus ada usaha yang kalian lakukan. Ya. Kan nggak mungkin kalau pengen jadi yang kalian cita-citakan tadi, terus kalian setiap harinya tidur-tiduran, males-malesan, ya kan? Jadi harus ada usaha yang kalian lakukan. Kegiatan kalian di kelas 12 ini apa saja? Ada yang masih aktif ekskul? Ya, masih. Walaupun banyak kegiatan, kalian juga harus bisa bagi waktu agar pembelajaran kalian tidak sampai terganggu ya. Ini nanti kita akan melakukan yang namanya layanan konseling kelompok. Kalian sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum pernah. Oke, berarti saya akan jelaskan dulu ya sedikit mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada beberapa peserta didik. Itu. Tujuannya diadakan layanan konseling ini otomatis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Tetapi nanti yang menyelesaikan atau yang mengambil keputusan atau yang mencari solusi tapi tetap kalian sendiri, peserta didiknya sendiri. Ya. Di layanan konseling kelompok ini itu juga memiliki asas-asas yang harus
kita patuhi. Ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi saya harapkan kalian itu dengan sukarela datang ke BK tanpa keterpaksaan seperti itu. Inisiatif sendiri karena tadi ingin menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi kalian nggak perlu menutup-nutupi. Kalau kalian sudah di BK, jadi kalian harus siap untuk menyampaikan semua yang kalian alami, yang kalian hadapi sekarang masalahnya seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, mungkin kalau kalian kalau saya itu ke BK khawatir nanti masalah saya tersebar luaskan. Nah, ini ada asas yang ketiga, namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti yang tahu mengenai masalah kalian ya kita saja yang ada di sini sekarang. Jadi jangan sampai nanti tersebar luaskan di orang lain atau di luar seperti itu. Mungkin ada yang takut masalahnya kebuka? Tidak. Enggak ya. Jadi kalian nanti harus bisa sama-sama kita menjaga rahasia yang nanti kita sampaikan di kegiatan layanan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, agar kita benar-benar bisa berjanji untuk tidak menyebarluaskan tadi. Kita harus bisa menjaga apa yang kita sampaikan hari ini. Ibu nanti kasih kalian kertas untuk kalian bacakan. Di situ ada ikrar yang harus kalian bacakan. Mau? Akan satu-satu. Dimulai dari tadi perkenalan sebelah kanan, sekarang bacakan dari Riza dulu. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Silahkan, Rizka. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau diri siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Akan Putu. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Silakan, Kia. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, sudah ya, kalian sudah membaca ikrarnya, kalian tadi sudah berjanji bahwa nanti informasi atau data apapun yang kalian peroleh dalam layanan hari ini tidak kalian sebar luaskan. Jadi cukup kita berkenan. Paham? Paham. Oke, mana silakan dibuka lagi kertasnya. Perasaan kalian gimana hari ini? Masih tegang. Masih tegang, takut. Awal masuk deg-degan. Awal masuk deg-degan. Kenapa? BK serem. Iya kan? BK serem. Biar kalian nggak tegang, nggak serem, mungkin
saya mau mereview sedikit yang tadi saya sampaikan. Hari ini kan layanan konseling kelompok, ya. Tadi tujuannya apa? Mungkin ada yang mau jawab? Silakan, Tia. Layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari diri sendiri atau peserta didik yang bermasalah. Menyelesaikan untuk peserta didik yang memiliki masalah. Jadi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke. Nanti ya, ketika kalian mengikuti layanan konseling kelompok ini, saya harapkan kalian tidak perlu takut, tidak perlu tegang, nggak perlu menjadi orang lain, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri, kalian sampaikan saja apa yang memang kalian rasakan. Ya, ketika kalian memang merasakan nggak enak, ya disampaikan. Kalian pengen berpendapat, disampaikan. Nggak perlu malu dengan temannya. Ya, jadi sampaikan apa adanya, menjadi diri sendiri. Ini masih pagi, ngantuk nggak kalian? Kok diem? Atau masih karena tegang tadi? Ya, tekan ya, ngantuk. Ya, tegang ya kan? Soalnya masih pagi. Oke, kita games dulu aja ya kalau gitu ya. Iya. Biar konsentrasi, biar kalian juga nggak tegang, biar rileks seperti itu. Ya. Oke. Ini nanti kita main games. Gamesnya itu, nah ini nanti main games. Gamesnya itu silahkan sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya. Jadi yang disebutkan adalah warnanya. Oke, ya. Jangan sampai keliru. Kalau nanti keliru, kira-kira mau dihadiahi apa kalau keliru? Kira-kira yang keliru dihadiahi apa? Apa aja? Apa aja ya, mau ya? Oke. Dicoba dulu. Ya. Tadi, sebutkan warnanya, bukan Tulisannya. Oke, bukan katanya ya. Siap? Siap. Kuning. Ungu. Merah. Oke. Sejauh ini masih aman ya? Aman. Aman. Hijau. Biru. Mikir apa enggak itu tadi? Tidak, Bunda. Enggak. Coklat. Hitam. Hijau. Wah, keren berarti ya. Kalian konsentrasi semua ya. Enggak ada yang keliru ya. Kuning. Merah. Coklat. Hitam. Oke, berarti kalian sudah konsentrasi semua? Ya. Konsentrasi ya. Oke, sekarang saya pengen ngasih sedikit tambahan. Tadi kalian sudah pinter ya, sudah konsentrasi, kalian bisa menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Kalau kalian nggak fokus, otomatis salah kan? Kalau tulisannya ini, kalau tuh berdasarkan tulisan apa? Ungu. Tapi kalian bisa menyebutkan bahwa hitam karena kalian konsentrasi. Ya. Masih tegang? Sudah sedikit rileks. Atau mau nyanyi dulu? Nah, oke, terima kasih ya. Kalian sudah agak lumayan lah, sudah lumayan. Berarti dari tadi seumpama levelnya ketegangan tadi 100, sekarang sudah jadi berapa? 50. Sudah turun ya, jadi 50, sudah jadi 40. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau mungkin mau apa dulu biar kalian nggak tegang, silakan. Sudah?
Berarti sudah siap menerima layanan konseling kelompok hari ini ya. Iya, siap. Layanan konseling kelompok hari ini kita lakukan waktunya kurang lebih 50 menit ya. Menurut kalian masih kurang atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalian karena takut ya, tegang ya, jadi merasa sudah cukup. Oke, 50 menit nanti hari ini. Kalau memang ternyata Bu 50 menit ternyata nanti masih kurang, berarti kita bisa atur lagi jadwal di lain hari. Nanti kita sepakat di akhir aja ya. Untuk hari ini karena kita melaksanakan konseling ya, konseling kelompok, berarti ini nanti Ibu minta kalian satu-satu menyampaikan masalahnya apa. Nggak perlu takut tadi yang saya sampaikan di awal, sampaikan aja apa adanya di diri kalian sendiri, karena ini nanti tujuannya menyelesaikan masalah kalian. Ya, silakan bisa dimulai dari Putri dulu menyampaikan masalahnya. Saya ingin berkuliah dari pihak mama dan ayah saya itu ngebolehin kalau kuliah di luar kota. Tapi itu bingung Bu antara kosnya sama transportasinya. Kalau misalnya pengen kuliah yang di Surabaya ya di Unesa itu pakai jalur SNMPTN. Kalau tidak keterima ya sudah. Terima nggak apa-apa. Kalau Via silakan. Kalau dari saya sebenarnya saya pengen kuliah, cuma dari pihak orang tua jika tidak masuk ke SNMPTN disuruh kerja terlebih dahulu selama setahun, habis itu melanjutkan kuliah. Kalau mencoba untuk ikut SNMPTN, kalau memang tidak sama orang tua disuruh kerja dulu. Kalau Putu? Kalau saya dari orang tua sudah memilih kampusnya Unesa dan UPN. Dan jurusan saya sudah menemukan jurusannya. Tapi saya bingung antara dua kampus itu, saya mau pilih Unesa atau UPN, itu saya masih ragu. Oke. Silakan Rizka. Jadi saya punya dua permasalahan di sini. Permasalahan saya yang pertama itu saya dan orang tua saya sama-sama menyepakati mau berkuliah di Surabaya. Tapi dari pihak mama saya yang menyuruh Surabayanya itu bukan Surabaya yang jauh-jauh. Pilihan mama saya ada di Unesa. Sementara pilihan saya sendiri ada di Unesa sama di UPN. Terus permasalahan saya yang kedua, apabila saya nggak keterima di SNMPTN, saya disuruh kuliah sambil kerja. Tapi dalam diri saya nggak yakin saya bisa kuliah sambil kerja. Takutnya saya nggak fokus atau terganggu atau segala macam. Terima kasih Rizka. Sekarang Riza. Ini permasalahan saya itu pihak ibu sama ayah itu beda. Ibu ngebolehin saya berkuliah di luar kota Surabaya, tetapi ayah saya nggak boleh, harus di Surabaya. Karena kayak ayah juga mempertimbangkan kayak biaya-biayanya. Kan kalau di luar kota Surabaya kan harus ngekos, terus sama biaya-biaya saya di sana. Jadi saya bingung pilih universitas mana, antara di Surabaya atau di luar. Tapi saya sudah menentukan jurusan yang saya inginkan. Berarti tinggal kampusnya ya? Iya. Berarti ini tadi dari 5 siswa ini tadi, kalian sudah menyampaikan apa saja yang kalian alami masalahnya. Rata-rata ada perbedaan pendapat dengan orang tua mengenai kampusnya. Kalau tadi untuk jurusannya tadi kalian rata-rata dibebaskan kan sama orang tua ya, tinggal menentukan kampusnya. Ada yang orang tua mengizinkan di luar kota, ada yang tidak boleh. Kalau yang tidak boleh tadi mulai dari karena masalah biaya, otomatis biayanya jauh lebih besar, harus ngekos, seperti itu. Dari kelima permasalahan ini, hari ini kita selesaikan satu dulu.
kita sepakati kira-kira permasalahan siapa yang mau diselesaikan. Permasalahannya Rizka saja. Oke, permasalahannya Rizka ya. Rizka, oke? Iya. Mungkin Rizka bisa disampaikan lagi itu tadi permasalahannya apa, Rizka? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan saya ada pada kampus yang saya pilih dan kampus yang mama saya pilih. Kampus yang mama saya pilih ada di UINSA supaya dekat dengan rumah. Sementara kampus yang saya pilih sendiri, saya lebih ke UNESA dan UPN. Terus masalah saya yang lainnya, apabila saya nggak keterima di SNMPTN, saya ingin kuliah saja. Tapi mama saya menyuruh saya untuk kuliah sambil kerja. Dan saya nggak yakin kalau saya bisa kuliah sambil kerja karena asumsi dari orang-orang itu kuliah sambil kerja itu berat, terus nggak fokus, terus takutnya udah megang uang itu jadi nggak semangat lagi buat kuliah. Oke, itu tadi permasalahannya Rizka. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngasih masukan atau ngasih pendapat atau ingin berpendapat mengenai permasalahan yang dialami oleh Rizka. Silakan. Saya mau berpendapat. Mungkin di permasalahan yang pertama, kamu bisa mendiskusikan lagi sama orang tua. Kamu harus menyampaikan keinginanmu. Keinginanmu itu di kampus mana, kamu pengennya di mana. Biar orang tuamu itu ngerti, biar dipertimbangkan lagi. Kan kayak kamu, kalau semisal kamu nuruti mamamu, tapi kamu kayak merasa nggak enak, ya percuma kalau kamu jalan itu. Jadi harus didiskusikan kembali. Yang lainnya? Silakan Via. Kalau dari saya mungkin kamu bisa meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu, terus memikirkan apa yang harus kamu yakinin dari diri sendiri, terus didiskusikan bareng sama ibu atau ayah. Intinya dari diskusi orang tua. Dari pendapat teman-teman ini tadi, kamu diminta untuk mendiskusikan dengan orang tua terlebih dahulu. Kamu sampaikan kamu pengennya apa dan orang tua juga pengennya apa. Sekarang kalau saya tanya, kalau dari Rizkanya sendiri, Rizka pengennya apa? Saya pengennya kuliah di UNESA atau enggak ya di UPN. Kalau Rizka sendiri pengennya di UNESA atau di UPN. Mungkin teman-temannya ada yang ingin menanggapi. Mungkin kan kalian ada yang satu kelas, jadi tahu kesehariannya Rizka seperti apa. Kalau dia pengen kuliah di UNESA atau UPN, bagaimana? Ya. Bisa suaranya agak keras ya? Ya, Apa nggak usah malu-malu. seharusnya kamu bisa untuk meyakinkan kedua orang tua kamu bahwa kamu tuh bisa berkuliah di UNESA atau di UPN. Karena dengan kamu meningkatkan prestasi kamu, entah itu dari prestasi hasil tryout atau hasil olimpiade atau apapun itu, tunjukkan semua ke orang tua kamu. Kalau kamu bisa melakukan itu semua, pasti orang tua akan mengizinkan kamu untuk berkuliah di situ. Ada yang lain? Saya Iya, silakan Putri. kalau masalah kuliah yang di UNESA itu ya sama saja seperti itu, yakinkan orang tua. Kalau memang sudah memilih jurusan yang kamu pilih itu tekunin, belajar dengan giat, buktikan ke orang tua kalau kamu bisa masuk jurusan itu di universitas tersebut. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah. Jadi kalau kamu memang punya keinginan, Bu, saya pengen kuliahnya di UNESA atau UPN tadi, antara dua itu, ya, pilihan pertama UNESA, pilihan kedua UPN, tadi kata Putu sama Putri tadi, ya kamu harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan nilai-nilai, kamu bisa membuktikan ke orang tua kamu bahwa kamu mampu untuk di kampus tersebut, ya kan? Itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman kamu. Terus sekarang yang sudah kamu lakukan sejauh ini untuk kamu bisa masuk di UNESA atau
UPN apa? Sejauh ini saya sudah belajar buat meningkatkan nilai-nilai saya di setiap semester. Selain itu ada lagi? Sudah itu. Teman-temannya yang lain mungkin menanggapi yang sudah dilakukan sama Rizka sejauh ini itu dia mencoba untuk memperbaiki nilai-nilainya di setiap semesternya. Apakah seperti itu atau mungkin ada yang lain? Saya mau berpendapat, mungkin kamu nggak apa? Mungkin kamu gak harus apa namanya? Selain meningkatkan nilai-nilai itu, kamu harus kayak ikut-ikut kayak TO, tryout online di sosial media kayak gitu, biar meningkatkan kemampuan kamu, biar kamu kalau ada kayak ikut SBM atau SNM itu langsung gitu loh. Jadi gampang masuknya. Terus kamu juga mencari info-info kayak beasiswa, kayak info-info PTN kayak gitu. Yang lainnya mungkin ada yang mau nambahkan? Saya Bu, Iya. benar katanya Risa. Dengan mengikuti tryout online, kamu bisa mengasah kemampuan kamu sampai mana pengetahuan kamu selama ini. Dengan mengikuti TO tersebut, kamu bisa mengetahui kemampuan atau kampus yang ingin kamu masuki. Oke. Ya, mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan yang dimiliki. Nah, biar tahu ya sejauh mana sih, apakah karena pilihannya tadi UNESA, berarti kan harus tahu UNESA itu kira-kira kalau saya masuk sana dengan jurusan A itu berarti kemampuan saya harus berapa, seperti itu. Oke. Kalau Rizka tadi sudah mencoba untuk memperbaiki nilai, sejauh mana memperbaiki nilainya? Kira-kira kemarin kan habis ulangan, ya kan habis rapotan. Kira-kira rapotannya itu kan nilai asli ya? Iya. Masih ada yang nolnya atau enggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Sudah di atas KKM atau masih ada yang di bawah KKM? Ada beberapa yang masih di bawah. Ada beberapa yang masih di bawah. Berarti kalau menurut Rizka sendiri, Rizka pengennya kuliah di UNESA sama UPN, Rizka sudah berusaha untuk belajar. Kira-kira menurut Rizka itu yang sudah dilakukan Rizka itu sudah sesuai atau kurang atau bagaimana atau belum? Masih kurang. Karena kadang-kadang saya itu ya namanya anak ya pasti punya rasa malas gitu. Kalau lagi malas gitu malah nge-game, terus kalau udah nge-game itu berjam-jam gitu keterusan gitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya perbaiki juga. Teman-temannya ada yang menanggapi? Ternyata Rizka tadi itu walaupun dia sudah berusaha mencoba meningkatkan nilainya di setiap semester, tapi ternyata juga itu belum maksimal karena dia masih sering males-malesan. Ketika sudah pegang handphone, main game, lupa waktu. Seperti itu. Kalau kayak gitu kamu bikin kamu harus ngatur waktumu buat main game, terus buat belajar. Kalau misal kamu bosan sama belajar, coba cari suasana yang baru. Kayak kamu pengen belajar di luar rumah, pokoknya Buat suasana yang nyaman. Buat suasana yang nyaman buat belajar. Terus kamu kalau semisal capek, itu istirahat sekitar 1 jam lah buat merefresh otak biar gak terus-terus belajar. Kan anak kalau semisal ditekan terus belajar kan juga stres. Yang lainnya? Kalau dari saya mungkin kamu bisa buat game itu jadi kayak seimbang sama pelajaranmu. Jadi nggak harus melulu 80% game, sisanya belajar. Seenggaknya 50% buat belajar, 50% buat game. Mungkin ada lagi yang mau ngasih masukan? Apa
apa yang dilakukan oleh Rizka tadi, selain tadi bisa disampaikan oleh Putu sama Via. Kok Putu, mohon maaf. Riza, sampai lupa saya. Riza sama Via. Sudah? Mungkin Sudah. Oke, jadi itu tadi ya. Kalau kata teman-teman kamu, ya kamu harus tetap bisa bagi waktu. Walaupun tadi enggak yang setiap hari belajar, tapi tetap ada, memang ada istirahatnya tadi, biar nggak jenuh di belajar, tapi tetap harus bisa bagi waktu. Mana yang harus diprioritaskan, karena kamu pengen masuk di perguruan tinggi negeri tadi. Kan kamu harus meyakinkan ke orang tua. Kalau kamu sendiri pengennya jurusan apa kalau kuliah? Kalau saya di UNESA saya ingin ngambil desain grafis. Kalau di UPN saya pengen ngambil administrasi publik. Desain grafis sama administrasi publik. Padahal melenceng itu kalau desain grafisnya. Kalau di SNMPTN itu susah itu. Kalau administrasi publiknya sesuai dengan jurusan yang kamu ambil saat ini. Ya. Jadi kamu harus bisa menentukan. Kamu sudah, kalau memang kamu pengennya di UNESA, ya harus bisa benar-benar berjuang untuk bisa masuk di sana. Yang sudah kamu lakukan tadi, ternyata masih ada yang kurang, berarti harus ditingkatkan. Ya, kalau kamu sekarang seumpama ditanya, hari ini harus memutuskan, seumpama seperti itu, harus memutuskan, kamu mau ambil yang mana? Ambil UNESA, UPN, atau mengikuti apa kata orang tua? Kalau saya mungkin lebih mengikuti kata orang tua. Soalnya kan biaya, terus yang mengurusi sekolah-sekolah saya kan juga orang tua. Jadi mungkin saya harus salah dalam hal ini. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Kalau ternyata Rizka, ya sudah saya tidak memilih UNESA atau UPN, dia mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. kalau dari saya sih, kalau memang mengikuti kata orang tua yang di UNESA itu nggak apa-apa, ya udah belajar dengan ikhlas, pilih jurusan yang baru atau tetap itu belajar yang dengan giat, ditekunin lah dengan jurusan itu biar nggak ngerasa nggak enak, nggak masuk di kampus sesuai keinginan. Yang lainnya, kalau ternyata Rizka memilih yang dipingini oleh orang tua, dia ikhlas melepaskan UNESA sama UPN-nya. Bagaimana? Ya benar kata Alfia tadi. Karena biaya-biaya kan dari orang tua. Kalau semisal kayak kita kayak gak nurutin kata orang tua kan kadang kan juga membawa keberuntungan juga. Jadi ya udah mau nggak mau ikut sama orang tua. Kalau semisal mau di UNESA apa UPN itu tadi, ya Rizkanya harus kayak nyari info-info beasiswa kan buat bisa meringankan beban orang tua dari biaya-biaya tersebut. Jadi begitu. Oke, jadi tadi yang disampaikan Putu, kalau memang kamu tetap pengen di UNESA, ya berarti harus meringankan orang tua, karena mungkin alasan orang tua kamu biar nggak jauh-jauh kan, biar nggak ngekos, tidak membebani orang tua. Kalau kamu mungkin bisa menunjukkan ke orang tua, saya bisa di UNESA, saya bisa di UPN, walaupun jauh, biaya banyak, tapi saya bisa dengan beasiswa. Kalau mungkin seperti itu. Kalau memang kamu tetap tadi yang katanya Putri tadi, kalau kamu mengikuti apa kata orang tua, ya kamu harus dengan ikhlas menjalaninya. Seperti itu. Kalau planning ke depannya, seumpama memang tadi sudah Bu saya mengikuti apa kata orang tua. Planning kamu, apa yang kamu lakukan ke depannya untuk menjalankan yang telah kamu tentukan, yaitu mengikuti apa kata orang tua. Planning saya ke depannya, saya bakal tetap mengikuti apa kata orang tua tadi, buat mendaftar di UNESA dengan jurusan yang saya tentukan sendiri. Apabila saya nggak masuk ke UNESA, saya bakal
kuliah ke universitas lain, tapi mungkin saya bakal kerja dulu. Jadi memang mengikuti apa kata orang tua. Terus usaha apa? Kalau memang kamu akhirnya kuliah di UINSA, padahal itu kampus yang tidak kamu pengini, gitu loh. Karena mengikuti orang tua, usaha apa sih agar kamu bisa jalan terus di kampus itu? Ya intinya tetap konsisten aja mungkin, sama ya ininya itu ya udah dijalani aja gitu. Lama kelamaan kita mungkin bakal bisa menyesuaikan dengan keadaan. Teman-temannya ada yang mau ngasih pendapat? Mungkin selain dari usaha tersebut kamu bisa kayak menggali potensi diri semacam minat bakat, terus mengasah lagi kemampuan yang kamu minati. Oke, terima kasih Via. Ada lagi? Terus juga benar kata Via, kayak menggali kemampuan, terus bakat minat. Mungkin di sana di UINSA kamu juga menemukan wawasan baru, terus suasana baru lah, kayak gitu. Jadi jalani lapang dada, ikhlas. Jalani lapang dada, ikhlas. Tapi harus berarti konsekuen dengan apa yang telah dipilih. Harus mau bertanggung jawab. Oke, kalau memang nanti kamu sudah memutuskan, saya mengikuti apa kata orang tua, berarti jalankan dengan semaksimal mungkin. Kata Riza tadi, di sana nanti kan ada lingkungan baru, teman baru, aktivitas baru. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan baik, seperti itu ya. Jadi harus mantap, harus yakin kalau memang kamu keputusannya A, dia harus konsekuen dengan apa yang kamu pilih, seperti itu. Oke. Ini tadi kalian sudah diskusi mengenai masalah yang dialami oleh Rizka ya, kalian juga sudah memberi masukan yang dialami oleh Rizka. Rizka tadi memutuskan untuk mengikuti apa kata orang tua, seperti itu. Setelah ini saya akan putarkan video. Video ini untuk menguatkan apa yang telah diputuskan oleh Rizka, seperti itu. Ketika Rizka memutuskan pilihannya A, ya berarti dia harus siap untuk menjalankan atas pilihan tersebut. Ya, nanti silahkan kalian lihat. Setelah kalian nanti melihat video, mungkin kalian bisa menyampaikan pendapat kalian mengenai video itu apa, isinya apa, gitu ya. Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas. Kelihatan apa enggak? Kurang gini ya? Mungkin bisa dicerahin. Ini? Tentang persiapan SBMPTN Mandiri. Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN Mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar ya. Galau menentukan jurusan kuliah. Coba 5 strategi jitu menentukan jurusan kuliah yang wajib kamu tahu. Guys, kalian tahu nggak sih, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Menurut Sentrop, remaja dengan usia 17-18 tahun ada pada tahap identity versus identity confusion. Kalau pada tahap ini kamu nggak bisa menemukan jati diri kamu, maka kamu akan mengalami identity confusion atau kebingungan identitas loh. Hal ini menyebabkan beberapa orang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan diri mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Career Center World yang dilansir dari inews.id, menunjukkan 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Selain itu, penelitian serupa yang dilakukan oleh Educational Psychologist dari Integrated Development Flexibility menyatakan bahwa sebagian mahasiswa Indonesia masuk jurusan yang tidak sesuai dengan dirinya. Sebagian besar mahasiswa masuk jurusan kuliah akibat memiliki keinginan dari orang tuanya, tetapi tidak melihat kemampuan dan keinginan dirinya sendiri.
Tapi pada dasarnya, dalam hal memilih jurusan kuliah memang terkadang bisa cukup memusingkan dan bikin galau. Antara keinginan hati, keinginan orang tua, dan kemampuan akademis terkadang semuanya tak ada yang sejalan. Lalu, gimana caranya menentukan jurusan kuliah dengan tepat? Yuk, simak tipsnya di video ini. 1. Menentukan minat dan bakat. Mungkin nggak mudah untuk kamu menentukan satu hal yang benar-benar kamu suka. Nah, kalau kamu merasa seperti ini, cobalah untuk menyaring dan temukan beberapa hal yang paling kamu suka dan ingin kamu lakukan setiap saat. Cara ini bisa membantu kamu dalam menentukan bakat terpendam yang ada dalam diri kamu. Selain itu, kamu juga bisa tanya pada dirimu sendiri, apa sih sebenarnya hal yang paling kamu suka dan hal yang ingin kamu lakukan secara terus-menerus. Kamu juga bisa banyak melakukan atau mengikuti berbagai kegiatan untuk mengetahui minat dan bakat kamu. Kalau kamu menjalani dengan enjoy, nyaman, dan senang, maka bisa jadi itu adalah hal yang kamu minati. Kalau kamu menjalannya dengan bosan, tidak bersemangat, bisa jadi itu bukan hal yang kamu suka. 2. Lakukan riset pada jurusan-jurusan yang dipilih. Cara menentukan jurusan kuliah yang satu ini dapat membantu kamu yang benar-benar memulai ingin kuliah di jurusan apa. Ketahui sebanyak-banyaknya jurusan kuliah yang ada dan yang ingin kamu daftar. Pelajari masing-masing bidang ilmunya, prospek alumninya, dan hal-hal lain yang dirasa penting untuk diketahui. 3. Ketahui nilai kemampuan di sekolah. Periksa kembali nilai-nilai yang kamu dapatkan saat di sekolah. Nilai mata pelajaran manakah yang mendapatkan nilai paling baik dan juga selalu meningkat. Cara ini juga berguna untuk menemukan program studi yang berkaitan dengan nilai tersebut. Misalnya, nilai yang paling baik adalah bahasa Inggris, maka kamu bisa memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, atau jurusan yang masih berhubungan. 4. Ketahui plus minus jurusan yang ingin dipilih. Dalam memilih sebuah jurusan, pastikan kamu tahu secara jelas apa saja yang akan kamu hadapi saat perkuliahan nanti. Kalau kamu sudah siap dengan hal tersebut, kamu pasti mampu menerima konsekuensinya. Sebagai contoh, kamu mengambil jurusan jurnalistik, di mana kamu pasti akan mengambil kegiatan yang berhubungan dengan public speaking dan yang lainnya. Poin ini sangat penting karena dengan mengetahui konsekuensi, kamu lebih siap dalam menerima apapun pembelajaran yang akan diberikan nantinya. 5. Konsultasi dengan orang terdekat dan berpengalaman. Diskusikan berbagai pilihan jurusan kuliah yang ada saat ini dengan ahlinya, misalnya psikolog pendidikan, atau bisa juga di sekolah. Karena sebagai institusi pendidikan perlu memberikan fasilitas konseling dan bimbingan karir pada siswanya untuk mengeksplorasi dan merencanakan karir. Diskusi dengan seseorang yang dekat denganmu juga dapat mengurangi kegalauan dalam menentukan jurusan kuliah loh. Itulah beberapa tips untuk memilih jurusan kuliah dengan tepat. Namun, hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih jurusan kuliah adalah jangan memilih jurusan karena melihat prospek di masa depannya saja, jangan ikut-ikutan teman, dan yang paling penting, jangan abaikan minat dan bakat kamu ya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. Bye! Nah, itu tadi kalian sudah lihat videonya ya. Mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya mengenai video tadi. Kalau dari saya, benar di video tadi, kalau menentukan Ternyata jurusan kayak gitu harus tahu minat dan bakat. Kayak tadi di video orangnya bisa bahasa Inggris, terus habis itu di kuliah ambil yang diminati yaitu bahasa Inggris, kayak masuk di jurusan sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, kayak begitu. Mungkin dari misalnya Iskanovia, ya kayak gitu, nentuin minat bakatnya, minat bakatnya dulu apa, terus habis itu dia nentuin jurusan di universitas yang dia inginkan, kayak gitu. Mungkin yang lainnya ada yang mau nambah? Pak Riza lagi mau melanjutkan, silakan, nggak apa-apa. Ya, yang lain dulu aja. Saya mau nambah Ya. Kalau memang ingin sudah nentuin jurusan atau minat bakatnya yang di situ,
itu gali apa plus minusnya yang kata yang di video tadi, jurusan itu yang bagaimana, atau ya plus minusnya lagi. Jangan apa tuh lihat jurusan ini itu bakal kedepannya kayak gini, itu belum tentu kalau nggak dari diri sendiri. Yang lainnya? Ya, Kamu kalau Rizka sendiri, videonya gimana? Dari video tadi, dari yang apa yang dibicarakan teman-teman tadi, mungkin dari video tersebut saya dan teman-teman saya mungkin dapat pembelajaran kalau kita mau milih jurusan itu harus sesuai dengan minat dan bakat kita, harus sesuai sama apa yang kita sukai, dan nggak lihat ke prospek kerja ke depannya atau karena pengaruh orang lain atau gimana. Jadi biar kita jalaninya lebih enjoy dan lebih tekun gitu. Soalnya kan kita ngelakuin hal yang apa yang kita suka. Jadi kita ngejalaninnya juga enak. Lagi? Pokoknya benar katanya Novia. Pokoknya benar katanya Novia. Kalau ambil jurusan kayak gitu harus terima bakat. Terus sama nggak mendengarkan kata orang lain. Kayak misal orang lain bilangnya ini jurusan ini, besoknya bakal jadi ini, jadi sukses kayak gitu kan? Kayak beda orang, beda hasilnya itu beda. Minat bakatnya itu gimana? Mungkin dari saya pendapat orang perlu, cuma kita harus saling terlebih dahulu pendapat itu mampu kita jalani atau enggak. Pada intinya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Sip. Bagus. Ada lagi? Mungkin kalau kata orang tua boleh didengarkan, tetapi satu sisi kan mungkin orang tua belum tahu kemampuan kita di sekolah ini sampai mana. Yang mengetahui kemampuan kita kan hanya kita sendiri. Jadi kalau benar-benar ingin memilih jurusan yang tepat, tekuni dan ketahui minat bakatmu itu apa. Siap. Terima kasih ya. Kalau tadi disampaikan di awal tadi kan rata-rata permasalahannya itu di kampusnya, seperti itu ya. Kalau jurusannya kalian tadi dibebaskan oleh orang tua, termasuk Rizka juga seperti itu kan ya. Jadi kalaupun tadi Rizka sudah memutuskan saya di Winsa Bu, berarti jurusannya kan sudah tidak ada pengaruh dari orang tua seperti itu. Berarti tadi yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, ketahui dulu minat bakatnya. Kalau tadi di UNESA jurusannya kan apa tadi yang di UNESA? Desain grafis, sama kalau di UPN tadi administrasi publik. Nah, administrasi publik. Kalau di UINSA otomatis kan akan beda lagi jurusan yang ada di sana. Nah, jurusan yang nantinya Rizka ambil otomatis Rizka sesuaikan dengan minat bakatnya Rizka apa. Setelah itu yang Rizka nyaman, yang Rizka sukai apa, tadi di bawah happy, ya kan? Tidak terpengaruh atau tidak ikut-ikutan teman. Kampus manapun tadi orang tua entah UINSA entah manapun, tinggal jurusannya seperti itu. Kampusnya bebas, kampusnya sudah boleh, kampusnya boleh di UINSA, terus kalian tadi, oke saya di UINSA, berarti tinggal menentukan jurusannya, pengennya di mana, jurusan apa, kamu harus menentukan dengan baik, tidak terpengaruh dari orang lain, seperti itu. Jadi Ibu harap tadi kalau kamu sudah seperti itu, sudah menentukan jurusan dan sebagainya, kamu juga harus bisa konsekuen dengan apa yang sudah kamu pilih. Kamu sudah pilih kampusnya UINSA, ya kamu harus menjalaninya dengan baik. Ya, tidak perlu ragu lagi nantinya seperti itu. Nggak boleh mengeluh ke depannya. Harus totalitas, nggak boleh nanti akhirnya malah menyalahkan orang tua, tidak. Toh jurusannya dibebaskan, tinggal menentukan kampusnya. Ya. Oke, sebelum Ibu akhiri layanan hari ini,
mungkin ada yang ingin menyimpulkan keseluruhan dari yang kita lakukan hari ini tadi. Mungkin dari saya. Ya. Ini dari yang teman-teman bilang tadi dan dari saran yang disampaikan Bu Rastra tadi, mungkin kedepannya komunikasi ke orang tua itu penting, diskusi ke orang tua itu penting. Tapi kalau kita udah diskusi, kita udah komunikasi sama orang tua, tetapi orang tua udah benar-benar milih di tempat itu atau jurusan tersebut, kita mau nggak mau ya harus ngalah sama orang tua. Karena kedepannya yang biayai kita, terus yang nanggung biaya kuliah segala macam, yang kerja kan orang tua. Jadi mau nggak mau ya itu tadi, kita harus ngalah, terus kita harus ikhlas. Kalau kita mau menjalani apa yang dibilang orang tua tadi, kita harus konsisten biar nggak buang-buang uang juga kan. Terus habis itu kita kayak ya udah dijalani aja gitu. Lama-kelamaan kita juga bisa nyesuaiin semangat itu. Terima kasih Rizka yang ngalami ya, jadi Iya. Rizka bisa menyimpulkan. Mungkin teman-temannya juga, walaupun ini permasalahannya Rizka, yang lain mungkin mau menyimpulkan kegiatan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Riza, nggak usah malu-malu. Mungkin dari kegiatan ini kita juga ngerti kan kadang kita pilih jurusan itu kayak nggak sesuai sama minat bakat kita, kayak masih ragu-ragu gitu kan. Banyak jurusan di universitas itu kayak masih aku harus yang ini apa yang ini gitu. Kita ya juga mau menentukan jurusan dengan minat bakat kita, mungkin digali lagi kemampuan kita itu di mana. Terus sama kayak misal masalah jurusan itu, masalah kampus, benar kata Novia, didiskusikan dulu sama orang tua. Kalau semisal benar-benar nggak dibolehin apa gimana, ya nurut sama orang tua aja. Karena ya benar, yang membiayai kan orang tua. Dan semisal kayak boleh dibolehin keluar kota, mungkin kita juga bisa mengurangi beban orang tua dengan ikut beasiswa, kayak cari-cari informasi beasiswa tersebut, biar orang tua itu nggak terbebani. Apalagi kan kayak di rumah itu nggak hanya kita yang sekolah, mungkin dari kalian juga punya adik, punya kakak, terus sama biaya-biaya. Ada lagi? Dari saya mungkin harus bisa meyakinkan diri sendiri, terus benar-benar bisa menggali potensi dirinya, batasnya sampai di mana, kemampuannya sampai mana, dan pada intinya juga harus patuh juga sama orang tua. Ya, ada lagi? Ya? Oke. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya hari ini ya, kalian ketika memilih jurusan harus tahu minat bakatnya apa. Terus kalaupun ada perbedaan pendapat dengan orang tua, berarti harus didiskusikan dengan baik. Ketika sudah menentukan pilihan, berarti harus mau menerima konsekuensinya. Ya. Oke. Ucapkan terima kasih banyak atas waktu kalian hari ini ya. Ini nanti kalian akan saya bagikan, tapi ini nanti bisa dikerjakan setelah pulang sekolah. Saya bagikan aja, ini ada LKK ya, lembar kerja. Kalian kerjakan, ini pertanyaannya mengenai kegiatan hari ini. Jadi nggak perlu takut, nggak bisa, kalian bisa kerjakan sendiri-sendiri. Karena mengenai apa yang kalian dapat dari kegiatan hari ini. Ini ada LKK, sekaligus ada evaluasi dari hari ini. Tetap nanti kalian bisa kerjakan, petunjuknya ada di sini semua. Ya, saya bagikan, nanti bisa kalian kerjakan.
dikerjakan setelah kegiatan hari ini. Mbak, tolong dikasihkan buku. Nah, jadi itu nanti bisa kalian baca lagi, dikerjakan setelah kegiatan hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, tadi dibuka dengan doa, berarti alangkah lebih baiknya juga ditutup dengan doa. Mungkin ada yang mau menutup? Siapa? Saya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.